atau nafasnya untuk menyatu dalam diri kita. Setelah itu tahan nafasnya dan ucapkan dalam hatinya, nafasku adalah nafasmu, nafasmu adalah nafasku, rasamu adalah rasaku, dan rasaku adalah rasamu. Kemudian setelah itu, inilah amalan untuk keselamatan dan sekaligus untuk membaca pikiran orang lain melalui rahasia nafas dan mengetahui sesuatu akan terjadi sebelum sesuatu itu terjadi. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi sedikit amalan yang sering digunakan oleh orang tua-tua zaman dulu. Sebab, ilmu ini sering mereka gunakan untuk mengetahui sesuatu yang akan terjadi kepada diri mereka sebelum sesuatu itu akan terjadi. Soal, apakah maksudnya? Jawab, maksudnya adalah sebelum mereka melangkahkan kakinya untuk pergi keluar dari rumahnya, maka mereka akan mengamalkan ilmu ini untuk mengetahui apakah dalam perjalanan mereka nanti akan ada bahaya atau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak. Seperti akan terjadi kecelakaan, perampokan, dan lain-lain sebagainya. Dan ilmu ini pun akan mereka gunakan untuk mengetahui sifat tamu yang berkunjung ke rumahnya. Contohnya sebagai berikut. Apakah dia datang dengan niat yang baik atau tidak? Apakah dia datang membawakan berita yang benar atau tidak? Dan seterusnya. Soal, apakah itu mungkin bisa dilakukan? Jawab, tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa dilakukan jika kita sudah mengetahui jalan rahasianya. Bukankah di dunia ini sudah banyak bukti yang dapat kita saksikan bersama-sama? Contohnya sebagai berikut. Sekarang orang-orang sudah dapat mengetahui tentang kapan air laut itu akan terjadi pasang atau surut. Mereka juga sudah dapat membaca tanda-tanda cuaca akan terjadinya hujan atau tidak. Mereka juga bisa memprediksi wilayah yang akan terkena gempa atau gunung yang akan meletus atau tidak, dan seterusnya. Bukankah yang membuat mereka dapat mengetahui itu semua? Karena mereka sudah melakukan penelitian dengan waktu yang cukup lama, akhirnya mereka pun mengetahui ilmunya atau rahasianya. Jadi apabila mereka sudah mengetahui ilmu atau rahasianya, maka mereka akan dengan mudah dapat membaca tanda-tanda sebuah peristiwa sebelum akan terjadi. Begitu juga orang tua kita zaman dulu, sebelum mereka mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka mereka akan mengamalkan terlebih dahulu ilmunya. Mereka akan amalkan dulu sendiri ilmunya, sebelum ilmu itu akan mereka turunkan kepada anak muridnya atau kepada orang lain. Ketahuilah olehmu, orang tua kita zaman dulu tidak akan mudah percaya sebelum mereka membuktikan sendiri kebenarannya, atau sebelum mereka mengalaminya secara langsung tentang sesuatu ilmu yang sedang mereka pelajari. Setelah kalian telah mendengarkan sedikit dari penjelasanku ini, sekarang kita akan masuk ke dalam inti pembahasannya. Ilmu yang akan kita gunakan ini adalah ilmu nafas. Mungkin selama ini kita sudah banyak mendengar dan mengkaji ilmu tentang nafas masuk dan nafas keluar beserta dengan bunyi zikirnya. Namun mungkin belum ada yang banyak mengetahui cara mengamalkan sebagai jalan ikhtiar untuk keselamatan diri dari bahaya yang akan menimpa kita. Beginilah cara untuk mengamalkannya. Sebelum kita mau berangkat pergi dari rumah atau sebelum kita keluar dari rumah, terlebih dahulu kita berdoa, memohon keselamatan kepada Allah dengan masing-masing doa yang sudah kita ketahui. Kalau caraku sebelum keluar dari rumah, aku terlebih dahulu menenangkan pikiranku dengan cara menutup mataku, lalu menarik nafas panjang dan keluar panjang, diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian membaca istighfar 3 kali, lalu membaca doa sebagai berikut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Lalu setelah itu aku membaca syahadat 1 kali, sholawat 1 kali, Al-Fatihah 1 kali, dan membaca ayat kursi 1 kali. Setelah itu aku menutup lubang hidung kiriku dan menghembuskan nafas melalui lubang hidung kananku, sambil membaca di dalam hatiku. Lalu aku pun melakukan hal sama dengan menutup lubang hidung kananku dan menghembuskan nafasku melalui lubang hidung kiriku, dan sambil membaca di dalam hatiku. Soal,
Apakah tujuannya kita menutup lubang hidung kanan dan kiri kita? Jawab, dulu kakekku memberitahuku dan berkata kepadaku, wahai cucuku, apabila kamu hendak mau keluar dari rumah, maka bacalah amalan ini, dan kemudian tutup lubang hidung kananmu, dan hembuskan nafasmu melalui lubang hidung kirimu, begitupun sebaliknya. Jika sekiranya di saat kamu menghembuskan nafasmu melalui salah satu dari kedua lubang hidungmu itu, ada yang tertutup atau tersumbat, atau keras rasanya, maka jangan dulu kamu keluar dari rumahmu, karena itu artinya adalah kamu akan menemukan sesuatu yang tidak diinginkan dalam perjalananmu. Jika kamu berniat keluar untuk berniaga atau berjualan, kemungkinan jualanmu tidak akan laku. Jika sekiranya kamu keluar dan untuk mencari kerja, kemungkinan kamu akan ditolak atau gagal. Jika kamu keluar dan untuk meminta pertolongan, mungkin kamu tidak akan mendapatkan pertolongan. Dan bila kamu keluar untuk mencari cita-cita, kamu akan menemukan banyak halangan dan rintangan dan seterusnya. Dan sebaliknya, jika di saat kamu menghembuskan nafasmu melalui lubang hidung kanan atau kirimu, dan dirasakan nafas itu keluar dengan halus dan lembut, maka silahkan keluar. Insya Allah kamu akan selamat sampai tujuan, dan cita-citamu akan berhasil. Ingatlah, sebelum kita melangkah kaki kita, atau sebelum kita keluar dari rumah, jangan lupa, bacalah salam ke kanan dan ke kiri seperti orang yang sehabis mengerjakan sholat. Lalu baca, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, 1 kali. Lalu baca lagi sholawat 1 kali, dan katakan bersama dengan Allah, aku memulai. Barulah kalian keluar dari rumah dan dimulai dengan kaki kanan. Jika kalian nanti sudah pulang kembali dengan selamat, maka ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali melanjutkan pembahasannya selanjutnya, dan demikian jikalau nafas kita itu keras rasanya di sebelah kanan, maka tiba-tiba datanglah seseorang itu kepada kita. Bila dia membawakan kabar berita, itu tandanya kabar berita yang dibawakan tidak baik. Dan jika orang itu duduk di sebelah kiri kita, maka nafas kita pada saat itu keras di sebelah kanan kita, maka kabar dari orang itu dusta belaka. Dan jikalau dia duduk di sebelah kiri dan nafas kita pun keras di sebelah kiri juga, maka kabar itu nyatalah sungguhannya, tiada dia berdusta sama sekali. Demikian juga kalau nafas kita keluar itu terpecah 2 ataupun 3 kali, melainkan alamatnya akan datang orang kepada kita 2 ataupun 3 orang. Sebenarnya masih banyak yang dapat kita gunakan untuk melihat tanda-tanda suatu peristiwa melalui rahasia nafas ini. Namun hanya ini dulu yang dapat aku sampaikan. Namun akan aku bagikan lagi sedikit amalannya. Misalnya kita mau mengetahui seseorang itu baik atau tidak sama kita. Kita baca doa sebagai berikut. Namun sebelum itu silakan pejamkan matanya. Lalu baca syahadat 1 kali dan salawat 1 kali, dan baca doa. Ya Allah, dengan izinmu, hamba ingin mengetahui tentang keadaan si Fulan bin Fulan, atau saya ingin mengetahui si Fulan itu, dia orangnya seperti apa kepada saya, dan seterusnya. Doanya tergantung dari keperluan atau niat kalian mau tahu tentang apa kepada si Fulan. Setelah kalian selesai berdoa, maka pejamkan matanya. Lalu bayangkan wajah orang mau kita tahu isi hati atau perasaannya. Lalu tarik nafas panjang melalui kedua lubang hidungnya sambil membaca hu di dalam hatinya. Ingatlah, di saat kita menarik nafas itu, niatkanlah kita menarik sukmanya, atau rasanya, atau ruhnya, atau nafasnya untuk menyatu dalam diri kita. Setelah itu tahan nafasnya dan ucapkan dalam hatinya, nafasku adalah nafasmu, nafasmu adalah nafasku, rasamu adalah rasaku, dan rasaku adalah rasamu. Kemudian setelah itu, coba kalian rasakan bahwa di saat itu dirimu telah tertukar rasa menjadi dia, yaitu orang yang kalian tuju. Atau bahasa mudahnya, di saat itu bukan lagi diri kita, melainkan di saat itu diri kita telah menjadi diri dia. Karena hanya dengan itu kita dapat mengetahui apa dia rasakan dan sedang dia pikirkan. Cara inilah yang digunakan untuk membaca pikiran orang lain. Tetapi bagi orang hakikat, bukan membaca pikiran orang lain, melainkan merasakan apa yang dia rasakan dengan menjadi diri dia. Namun untuk menguasai ilmu yang satu ini, butuh kebersihan hati
dan kebeningan pikiran. Soal, seperti apakah contohnya orang yang bersih hatinya dan bening pikirannya? Jawab, contoh kecilnya seperti ini. Anggap saja dalam kehidupan kita tidak pernah suka berprasangka buruk kepada orang lain, atau tidak pernah suka sakit hati atau jengkel kepada orang lain. Tiba-tiba, di saat kita sedang mengamalkan rahasia untuk mengetahui perasaan orang lain ini, muncul di dalam hati kita ada rasa jengkel atau rasa yang jelek tentang si dia. Itu artinya bukan kita yang merasakan hal itu, melainkan itu adalah perasaan dia kepada kita. Maka, untuk menghindari terjadinya hal-hal dalam pertemanan kita atau hubungan kita, maka cepat-cepatlah memasuki alam bawah sadarnya si fulan dengan cara pejamkan matanya, lalu lakukan hal yang sama seperti yang sudah aku jelaskan. Lalu bayangkan dalam pikiran si dia dan katakan bahwa kita ini adalah orang yang baik, teman yang baik, atau sahabat yang baik, atau pasangan yang baik kepadanya. Sambil kita bayangkan atau hayalkan, di saat itu kita sedang ngobrol dengannya, atau sedang duduk berdua dengannya, sambil ketawa-ketawa dan seterusnya. Maka insya Allah dia pun akan menjadi baik kepada kita. Soal, kenapa? Sebab kita menggunakan ilmu nafas untuk mengetahui tentang keadaan orang lain. Jawab, bukankah yang menyebabkan kita masih bisa berkata-kata atau bergerak itu karena adanya nafas? Coba kita lihat orang yang mati. Apakah dia bisa mengatakan aku suka kamu, aku sayang kamu, atau aku benci kepadamu dan seterusnya apabila nyawanya sudah tidak ada? Dengarkan ini baik-baik. Tatkala kita melihat sifat yang zahir itu seperti hidup dan tahu, atau kuasa dan berkehendak, atau mendengar dan melihat dan seterusnya, itulah sifat diri kita yang batin. Maka tatkala itu kita lihat nyata pada diri kita yang zahir sifat diri kita yang batin, hendaklah kita ketahui dengan yakin bahwa ada diri kita yang batin, itulah nyawa kita. Bagaimana kelakuan sifat diri kita yang batin itu nyata pada diri kita yang zahir? Apabila sudah paham yang demikian itu, maka kita akan mengetahui hidup badan itu dengan sebab hidup nyawa, dan tahu badan itu dengan sebab tahu nyawa, dan kuasa badan itu dengan sebab kuasa nyawa, dan seterusnya. Hatimu adalah hatiku, hatiku adalah hatimu, dan nafasku adalah nafasmu, nafasmu adalah nafasku, rasaku adalah rasamu, dan rasamu adalah rasaku. Ingatlah, amalan ini hanyalah sebagai jalan ikhtiar kita, karena semua itu bisa terjadi hanya semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda, namun yang menentukan peristiwa yang sebenarnya akan terjadi itu hanyalah Allah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku akan ijazahkan amalan ini kepada siapa saja yang mau mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Dan bagi siapa saja yang tidak yakin atau tidak percaya dengan amalan ini, boleh silahkan dicoba saja, karena ini adalah amalan orang tua-tua zaman dulu. Dan ucapkan qabiltu. Dan ingatlah, jauhilah prasangka buruk, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku sebagaimana prasangka hambaku. Terima kasih.